Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya untuk kondisi IHSG. Ya, untuk kondisi IHSG, untuk kondisi Harum ya, kita langsung mulai saja dari Harum, di mana Harum hari ini closing di harga 1755 dengan persentase minus 2,47%. Jadi memang hari ini harus sendiri koreksi ya, tapi masih bisa bertahan di atas support. Ini ada support terdekat di Harum di harga 1755, ya itu area supportnya. Sementara harga masih di bawah moving average exponential, jadi masih bisa dibilang ada potensi untuk melemah. Dan bila memang seumpamanya Harum berhasil breakout 1755, ada potensi besar Harum lanjut bergerak melemah menuju next support di harga 1575 ya. Jadi level 1 di 1755, level 2 di 1575. Untuk supply area tetap sama di harga 1950 hingga 2000. Ini Harum juga masih belum berani untuk breakout ya. Belum berani untuk breakout 2000, tapi soon ada potensi untuk breakout. Ya, sementara kalau memang pergerakannya cenderung untuk melemah, ya kita bisa pantau dan wait and see. Oke ya, memang untuk Harum ada potensi untuk melemah ya, karena juga sektor energi hari ini juga terkoreksi ya, seperti itu. Untuk Harum bisa diwaspadai support line di 1755. Kita lanjut, di sini ada saham Pegas. Pegas hari ini naik 18,25 dan Kamsia Cuan ya sekali lagi yang sudah bergabung di grup Telegram saya Kamsia Cuan terutama yang di grup premium ya sudah saya pandu dan ya kita nikmati hasilnya dari Pegas. Kurang lebih kita sempat beli di harga 1690 hingga 1715, ini area beli kita, dan hari ini closing Pegas di 18,25, kurang lebih ya bisa dikatakan floating profit 9%-an ya. Jadi bersyukur masih bisa diberikan profit meskipun IHSG tadi ditutup dengan kondisi merah. Ya, volume dari Pegas hari ini juga naik, diringit dengan ada potensi terjadinya golden crossing dari kondisi stokastik. Ya, ini masih oke lah untuk Pegas, target TP pertama kita di 1875. Semoga saja ini bisa dicapai dan kita bisa exit ya. Yang sudah mulai mau kurangi barang atau berwaspada, ya bisa diatur sendiri. Yang jelas, apakah Pegas masih ada potensi untuk menyentuh 1875? Menurut saya masih ada. Ya, after dia recheck EMA 90, ini perfect ya, dia breakout EMA 21 dan 34. Jadi, oke, overall untuk signal trading kita, PT kecuali PTBA ya, itu sempat floating profit tapi turun kembali. Untuk Pegas dan Doit, lumayan ya, kita bisa dikasih cuan ya. Oke. Untuk Pegas masih oke, kita lanjut di sini ada saham Bumi. Untuk Bumi hari ini minus 5% tuh di harga 176, volume juga memang masih besar-besar ya. Nah, Bumi sudah saya katakan ya, kalau memang Bumi berhasil breakout 173, maka ada potensi ya, ada potensi untuk bergerak naik menuju resistance selanjutnya. Dan ternyata memang benar kurang lebih ini sudah dihit ya. Resistance di 201 atau 200 itu sudah berhasil dihit. Dan memang after dia hit ditutup dengan posisi candle merah. Ya, wajar-wajar saja karena harganya juga sudah naik cukup tinggi. Untuk Bumi ini ya kita coba cek ya siapa yang distribusi hari ini.
Yang jelas analisa kita so far sudah cukup oke, mengingat kapan hari sudah saya bahas bumi dan hari ini sudah mengenai target. Nah, untuk bumi terlihat ya masih ada yang akumulasi tuh dari kode broker IF ya, lumayan banyak. 61 miliar hari ini dengan rata-rata 177 ya, kurang lebih mendekati harga closing hari ini. Itu ya untuk bumi. Kita lanjut, di sini ada saham MDKA. Untuk MDKA closing di harga 3.750 dengan persentase minus 3,6% ya. Kita lihat sendiri untuk MDKA harga juga sudah berhasil naik sih sebenarnya, tapi di EMA 21 dan EMA 34 saja. Lalu kembali turun dan membuat rejection. Nah, dengan demikian ya kita sudah melihat ya bahwa memang MDKA ini sedang dalam fase downtrend ya. Sedang dalam fase downtrend untuk MDKA ini. Tuh, bahkan rasio Fibonacci retracement 3780 sudah berhasil di breakout. Nah, teman-teman harus lebih waspada nih untuk memantau MDKA ya. Jadi jangan asal entry. Kalau kita lihat ada rasio Fibonacci di 3610 bisa jadi itu target koreksi dari MDKA ya. Karena dia sudah membuat lower high dan lower low masih ada potensi untuk bergerak melemah. Ini support di 3610 bisa dijadikan sebagai titik pantulan. Kita lanjut, di sini ada saham ITMG. Untuk ITMG closing di harga 41.900. Nah, ini ITMG ini juga sedang dalam fase strong uptrend sekali. Hari ini minus 4%, volume juga cukup tinggi ya. Harga belum berani tuh untuk breakout 44475 itu masih belum berani untuk di breakout. Tapi ya untuk warning saja kalau memang ITMG seumpamanya worst case besok perdagangan atau dalam minggu ini dia berhasil breakout dari moving average eksponensialnya di garis oranye itu ya di harga berapa itu di harga 41.679. Kalau dia breakout EMA 34-nya garis oranye, maka ada potensi besar ITMG untuk lanjut melemah menuju garis EMA 90 ya, menuju garis EMA 90. Jadi ini perlu diwaspadai karena ya ini range dari EMA 90 dan 34-nya juga lumayan jauh. Teman-teman harus stay fokus ya. Ini harus tetap dipantau untuk ITMG. Apakah ada potensi untuk melemah? Menurut saya sih masih ada ya. Masih ada untuk potensi melemah. Tapi apakah ITMG masih uptrend? Tentu saja masih uptrend ya. Bahkan kalau dibilang masih bisa dikatakan strong uptrend. Itu untuk ITMG ya. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Nah, Adro hari ini minus 5% sampai membuat gap ini ya. Ini sempat sampai ada gapnya. Berapa ini low-nya 4.080. Nah, ini ada gap 30 rupiah nih. 4.050 hingga 4.080. Nah, untuk Adro juga ya sama ya, kurang lebih itu patternnya sama seperti TMG. Dia belum berani untuk breakout pas 160 ya, secara confirm. Jadi memang masih ada potensi untuk melemah dahulu untuk Adro. Target pelemahannya di berapa? Ini memang ada minor support di harga 3.860. Itu adalah itu adalah minor support dari Adro ya, 3860. Tapi kalau memang 3860 seumpamanya 3860 masih bisa di breakout, maka ada potensi tuh menuju supply area di kotak ungu yang sudah saya sediakan di harga 3590 hingga 3710. Ya ini demand yang cukup kuat ya kalau saya bilang ya. Ya teman-teman juga harus bisa lihat momentum ya, 3590 hingga 3710 merupakan demand yang cukup kuat. Sebenarnya kalau dijadikan titik entry juga ya bisa ya. Ini target resistance tetap sama di 4360 untuk Adro. Oke ya. Jadi cukup jelas apakah Adro ada potensi untuk melemah. So far ada support di 3860. Itu bisa jadi target pelemahan Adro ya. Tapi kalau parah 3860 juga bisa di breakout. Oke. Tapi kalau memang masih adanya rejection besok, maybe ya untuk Adro ini masih bergerak sideways ya. Gitu. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Indi closing di harga 3.200 dengan persentase minus 3,6%. Sementara Indi masih dalam fase uptrend juga. Ada beberapa resisten yang masih belum tercapai ya. Pertama di 3.500 dan 3.700. By support, ada support terdekat di 3.150. Dan kalau kita lihat dari moving average exponential 34 garis oranye, itu posisinya ya di harga 3.060. Itu juga bisa dijadikan sebagai titik support atau moving average support ya.
Nah, yang perlu dikhawatirkan kalau kita mengingat ITMG, Adro ya itu sudah mendekati MA34 dan ada potensi juga untuk breakout MA34. Nah, kita lihat untuk Indi. Ini ada potensi melemah menuju MA34 garis oranye dan bila memang breakout ya, ini kita bisa siap-siap untuk serok ya. Ini kalau memang dia drop harganya di 2870, ketepakan juga di emas 90-nya ini bisa kita ambil ya. Sebenarnya itu juga bisa menjadi peluang emas. Ya, kita tunggu saja buy on weakness, maybe bisa wait and see dahulu ya. Nanti akan saya bantu pantau, terutama yang di grup premium tenang saja, akan saya bantu untuk arahkan. Kita lanjut, di sini ada saham PTBA. Untuk PTBA closing di harga 4150 dengan persentase minus 3,26% ya. Dan PTBA juga masih bisa bertahan di atas 590. Nah, menurut saya ada potensi nih untuk PTBA terkoreksi dahulu ke area demand-nya 4.010 hingga 4.100 baru bisa lanjut naik. Target PTBA sebenarnya masih di 4850 dan 5060. Itu target dari PTBA ya. Jadi sementara apakah PTBA akan terkoreksi dahulu? Menurut saya sih masih ada potensi koreksi. Karena kenapa? Karena closingnya sudah di bawah 4.200. Nah, sekarang pertanyaan target koreksinya di berapa? Ya, target koreksinya tetap sama di demand area 4.010 hingga 4.100. Yang masih mau stay alert dengan sinyal kita, ya nanti bisalah mengikuti stop loss kita di 3860. Ya, untuk meminimalisir resiko ya teman-teman sudah bisa mulai taking profit atau cut profit ya, gitu. Mungkin untuk PTBA sekilas saja, kita lanjut di sini ada saham MLIA. Oke. Nah, untuk MLIA ini volume juga masih volatile ya. Dan menurut saya untuk MLIA ini ada potensi besar untuk lanjut koreksi ya. Karena kenapa? Nah, ini masih dalam inside bar ya. Terutama itu masih dalam inside bar dan force-nya juga masih belum kuat. Ini malah membuat rejection pada tanggal 6 Oktober. Jadi untuk MLIA ada potensi untuk melemah menuju harga 505. Nah, sisi positifnya apa? Kalau memang dia berhasil melemah sampai harga 505 ya, dan berhasil membuat rejection lagi, ada potensi tuh terjadinya double bottom ya. Jadi untuk MLIA ada beberapa skenario yang teman-teman perlu perhatikan. Tapi untuk short term ya mungkin beberapa hari ke depan ada potensi melemah menuju 505. Nih ya garisnya sudah saya sediakan. Jadi bisa dipantau dulu untuk MLIA. Kalau mau beli bisa tunggu saja di garis trendline yang sudah saya buatkan ya. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. Untuk MPPA closing di harga 139 dengan persentase minus 5,44%. Nah, untuk MPPA juga, nah kita coba cek ya. Saya juga sedikit penasaran. Nah, kan adanya rejection tuh di 1,618. Nah, after kita ketemu rejectionnya sebenarnya bisa kita cari ya. Target pullback-nya itu bisa kita cari. Nah, ini ada target nih sebenarnya di 138, sorry 168, 171 itu sebenarnya bisa jadikan target tuh ya. Jadi apakah MPP ada potensi untuk bergerak rebound menuju 167 hingga 171? Menurut saya sih masih ada ya. Itu seharusnya masih ada. Jadi ditunggu saja ya. Seharusnya masih ada. Ini bisa dicatat ya. Ini after dia rebound dan membuat rejection di 129 ada potensi untuk menguat menuju 167 hingga 171 dahulu sebelum lanjut melemah. Gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham coal. Untuk coal kita coba cek dari broker summary saja karena juga baru IPO ya. Saya bantu untuk carikan. Nih, call adanya akumulasi dari pihak MG kurang lebih sudah net ya. Rata-rata 476 1,9 miliar. Nah, ini untuk call. Bisa dilihat ya top akumulatornya MG MG CC dan aset. Oke ya. Mungkin untuk call segitu dahulu, singkat ya karena juga baru IPO. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. Nah, BBRI ini terjun bebas nih. Nah, ini sebenarnya ya, kalau teman-teman yang sudah punya barang, ini kalau teman-teman masih punya barang di BBRI, tapi money managementnya bagus, it's okay, that's fine. Justru ini waktunya kita serok ya. Tapi perlu timing yang tepat ya. Karena kenapa?
gap di atas di harga 4.760 hingga 4.860 ini masih belum ditutup ya. Masih belum ditutup. Jadi BBRI masih ada utang di atas yang harus dilunasi. Oke. Apakah akan ditutup? Ya, menurut saya yakin akan ditutup, tapi masih belum tahu kapan. Jadi ada potensi BBRI melemah dahulu, masih diberikan diskon, yang belum dapat antrian dijemput masih akan dijemput. Tapi kita harus ingat timingnya harus tepat. Ya, tapi kalau kita berbicara trend line, minor trend line, ya, ini sudah berhasil di breakout nih, minor trend line-nya, itu ya di breakout. Nah, the next support untuk BBRI di harga 4.200 hingga 4.250 itu sudah common sekali ya. 4.200 hingga 4.250 itu sudah sangat klasik untuk BBRI sebagai titik support. Jadi apakah BBRI ada potensi untuk melemah dalam waktu dekat? Menurut saya masih ada dengan range 4.200 hingga 4.250 itu targetnya. Gitu ya. It's okay. BBRI ini kalau teman-teman seumumnya masih floating loss ya nggak apa-apa, di hold dulu. Yang penting money manajemennya. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham MDLN. MDLN closing di harga 111 dengan persentase 0,0%. Ya, untuk MDLN ini kalau kita lihat dari moving average, yes, benar. Ya, ini masih di EMA 90, masih bisa bertahan. So far untuk MDLN ya, kita coba cek masih bisa bertahan. Ini masih uptrend ya, tapi volumenya juga nggak seberapa oke ya kalau saya bilang. Karena masih kecil-kecil saja. Kalau kita cek ya dari volume itu saya masih kurang suka, tapi secara technical, theoretical ya itu masih oke. Sudah berhasil hit ya. Ini 114 sudah berhasil di hit. Jadi sebenarnya target minimumnya dia sudah berhasil dicapai ya. 0,382 Fibonacci-nya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah masih boleh di hold untuk MDLN ya? Nah, kalau teman-teman mau hold, ya nggak apa-apa di hold dulu. Selama dia masih bisa bertahan di atas EMA 90, ya nggak apa-apa di hold. EMA 90-nya di harga berapa? EMA 90-nya di harga 107. Oke ya, gitu. Untuk resisten terdekat, ya ada di harga 116. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham GPRA. GPRA hari ini closing di harga 108, volume juga cukup volatile. Nah, ini kita coba cek dari broker summary saja ya. Kita coba cek dari broker summary, melainkan technical ya. Kalau kita coba cek, di sini adanya akumulasi nih dari tiga broker PD, YB, dan AT. Ini sudah net ya. Rata-rata mereka di 106, 107, dan 107. Oke. Jadi untuk GPRA sebenarnya kalau kita lihat dengan average broker PD ya sebenarnya mendekati dari closing hari ini. Apakah masih ada potensi untuk diangkat naik? Seharusnya masih ada ya, karena mereka masih punya barang tuh di sana. Volume juga masih volatile, tapi ingat tetap disclaimer on ya, tetap disclaimer on, jangan di hold terlalu lama. Kalau mau scalping bisa, tapi langsung exit, oke ya. Itu untuk GPRA. Lanjut, di sini ada saham Telkom. Nah, Telkom ini juga masih sama kurang lebih pergerakannya seperti BBRI, tapi ya, sebentar. Saya melihat ada pattern di sini ya. Oke. Bisa tulis di kolom komentar ya ini pattern apa ya, bisa tulis di kolom komentar. Yang jelas untuk Telkom kalau memang dia rebound masih ada target di 4490 nih, 4480, 4490 ya, kita asumsikan 4480 saja. Jadi Telkom masih ada potensi untuk rebound ke area sana, oke. Kalau memang ini golden crossing ya bagus, apalagi kalau dia berhasil breakout dari trend line ya, upper trend line-nya itu jauh lebih bagus ya. Tuh. Jadi untuk Telkom sementara ya masih bergerak di upper dan lower trend line ini ya. Mungkin itu sudah bisa menggambarkan ya posisi Telkom sekarang. Kita lanjut, di sini ada saham Era. Untuk Era closing di harga 422 dengan persentase minus 1,86%. Nah, ternyata Era juga sudah terjun nih ya. Ini sudah terjun nih. Saya tunggu kapan hari sideways terus di 490 dan sekarang harganya juga sudah turun nih ya. Bentar. Saya hapus saja. Cek dari weekly chart ya, kita cepat ya.
Kita akan sedikit cepat di sini. Kita coba cek dari golden ratio weekly chart. Ini ada di 376 ya. 378. Jadi secara weekly chart ya, secara weekly chart itu ada target pelemahan di area 378. Sorry to say, tapi memang itu targetnya. Jadi kalau memang teman-teman masih punya barang di era, ya harus hati-hati karena arah dari era sendiri itu di harga 378. Ini saya buatkan gambaran besar ya. Kalau teman-teman mau scalping, mau dicoba ya bisa. Oke. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan ya, untuk era gini ya. Kalau era ini memang targetnya di 378 ya. Ini berdasarkan analisa saya. Era targetnya di 378. Kalau teman-teman seumpamanya mau force ya, sudah tahu arahnya di 378 dan teman-teman masih mau force untuk trading di emiten ini, ya nggak apa-apa, tapi akan berat. Ya bisa, bisa, tapi akan berat. Mungkin hanya memanfaatkan momentum rebound 1 hari, 2 hari saja. Ya kalau saya akan coba cek emiten lainnya dan untuk era tetap akan saya masukkan ke dalam watchlist. Tunggu sampai dia di harga 378 baru saya pantau ya baru ada attractiveness-nya itu baru ada ketertarikannya baru ada tapi kalau memang masih di tengah-tengah ini ya nanggung ya masih nanggung jadi akan saya tunggu di 378 baru saya serok lagi oke ya itu saja untuk era kita lanjut di sini ada saham energi untuk energi masih bergerak sama ranging-ranging saja masih belum berani untuk breakout 294 tapi ketika dia breakout 294 seharusnya diiringi dengan volume yang cukup besar. Jadi kalau teman-teman melihat besok energi semuanya berhasil breakout 294 dengan volume yang cukup besar, transaksi yang cukup besar, teman-teman bisa entry. Karena kenapa? Ini sudah terlalu lama ditahan dan begitu energi explode seharusnya akan naik cukup tinggi ya. Itu untuk energi dan bisa dipantau juga sih sebenarnya energi ini masih bertahan di atas SMA 90, 34 dan 21 which is masih uptrend. Gitu ya. Lanjut di sini ada saham Antam. Antam closing di harga 19.10 sementara ada demand area di 18.15 hingga 18.70 ya. Saya akan review cepat ya. 18.15 hingga 18.70 dan ada resisten di 2080. Tuh ya. Nih, kalau teman-teman mau value investing ya bisa coba lirik ini. Ya, bisa coba karena ini juga emiten emiten benar ya, bukan gorengan. Untuk Antam 18.15 hingga 18.70 ini bisa dilirik sebagai demand area dan resisten terdekat tetap sama di 2080 atau kalau saya mau persempit lagi resistennya bisa ini ada di harga 19.55 nih sempit ya caranya terlalu sempit. Oh ya saya baru notice di sini ada gap ya gapnya di 2030 tuh ya posisi gapnya. Oke jadi untuk Antam mungkin segitu dahulu lanjut di sini ada sampai Pewon. Kalau P1 kita tunggu saja ketika dia rebound ya, karena ini sudah berada di garis trend line tuh, ya sudah berada di garis trend line. Tunggu ketika dia rebound. Kalau memang seumpamanya dia jauh ya, harga closingnya jauh daripada harga 450, nah kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang target P1, target correctionnya itu di harga 430. Nih, di garis support ini, 430. 430 di breakout lanjut turun ke 406 seharusnya 406 ini ada titik rebound ya jadi ya semoga saja P1 bisa rebound maybe bisa jadi next week ya after dia hit 430 dia rebound atau cukup hit trend line dia juga sudah rebound target reboundnya minimum seharusnya bisa di 500 ya atau syukur-syukur bisa di 560-an gitu sih untuk P1 ya kita lanjut di sini ada saham terakhir ada saham Excel. Saham Excel ya sementara masih sideways saja, tuh ya masih sideways dengan dengan resisten 2550 dan demand area di harga 2390 hingga 2420. Nah, kalau saya lihat Excel ini volume juga masih begitu-gitu saja. Nah, biar saya jelaskan ya untuk Excel biar teman-teman juga clear. Ini perhatikan ya ada Fibonacci 0,618 yaitu di garis ungu. Ini sudah saya sediakan dan memang setelah dia hit garis ungu di mana itu golden ratio harganya langsung naik. Nah, sekarang kita coba cari setelah dia rebound target reboundnya itu di berapa ya. Target reboundnya ternyata di 2550 sudah di hit ya. Itu minimumnya di 2550.
Tapi ya kita harapkan at least bisa menyentuh target Fibonacci 0,618-nya di harga 2630. Jadi apakah Excel masih ada potensi untuk bergerak naik menuju 2630? Menurut saya sih masih ada. Ya, menurut saya masih ada. Oke. Jadi untuk Excel mungkin segitu dahulu. Semoga saja bisa dapat gambaran. Yang jelas kalau memang Excel sumamanya kepantul di 2550 dengan adanya dead crossing seperti ini, teman-teman bisa kurangi porsi, bisa lebih wait and see ya, bisa lebih protektif gitu untuk Excel. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Goodbye.